Halo guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Ilmu Giziku. Kenalin, aku Zahara. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pemberian empati. So, buat kalian yang penasaran dengan isi video kali ini, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke nih teman-teman, prinsip pemberian empati yang pertama yaitu tentang jadwal makan. Jadi, jadwal makan utama dan selingan sangat penting bagi anak dilakukan secara teratur dan memiliki batas durasi maksimal 30 menit setiap sesi makannya. Menurut teman-teman yang ada di rumah nih, mengapa sih jadwal makan pada anak itu penting? Coba deh kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, jadwal makan pada anak itu penting karena hal tersebut berkaitan dengan pergantian rasa kenyang dan juga rasa lapar yang dialami oleh anak atau bayi. Sehingga semakin teratur jadwal makan yang diterapkan pada bayi dan anak, berarti akan semakin besar pula kemungkinan bayi dan anak mengenali rasa lapar dan juga rasa kenyang pada diri sendiri sejak dini. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip pemberian empati yang kedua adalah lingkungan. Nah, apa sih yang perlu dilakukan ibu dan pengasuh untuk menerapkan prinsip pemberian empati yang satu ini? Jadi teman-teman, lingkungan yang harus diciptakan oleh ibu ataupun pengasuh adalah lingkungan yang menyenangkan anak dan tanpa adanya paksaan makan kepada anak. Selain itu juga perlu nih untuk menghindarkan anak-anak dari distraksi seperti perangkat elektronik, televisi, dan mainan lainnya pada saat sesi makan. Selanjutnya yaitu prinsip empati yang ketiga adalah mengenal prosedur makan. Yuk kita bahas bagaimana sih prosedur makan untuk si kecil yang tepat. Yang pertama yaitu menawarkan makanan kepada anak dalam porsi yang kecil. Yang kedua adalah usahakan untuk anak dapat makan makanannya sendiri. Yang ketiga yaitu coba menawarkan kembali makanan yang tidak disukai anak dengan cara yang tidak memaksa. 4. Akhiri proses makan anak apabila sudah 10 hingga 15 menit anak tidak mau melanjutkan makan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hanya bersihkan mulut bayi atau anak ketika sesi makan telah berakhir. Oke teman-teman, selain 3 prinsip yang udah aku sebutkan sebelumnya, ternyata ada loh 10 prinsip yang diterapkan oleh WHO sebagai panduan dalam pemberian empati untuk anak yang disusui, yaitu yang pertama adalah ASI eksklusif diberikan sampai bayi berusia 6 bulan dan mulai memperkenalkan empati pada anak usia 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI. Yang kedua yaitu pemberian ASI dilakukan sampai anak berusia 2 tahun. Yang ketiga yaitu menerapkan proses praktik responsif feeding. Yang keempat adalah menerapkan praktik penanganan makan yang benar dan higienis yang baik. Untuk prinsip yang kelima yaitu pada anak yang udah berusia 6 bulan, maka mulailah dengan pemberian makanan dalam jumlah yang sedikit dan dapat ditingkatkan jumlahnya seiring dengan pertambahan usia dan tetap menyusui sang anak.
6. Tingkatkan variasi dan konsistensi makanan pada anak sesuai dengan pertambahan usia dan sesuaikan juga dengan kemampuan dan juga kebutuhan sang bayi ataupun sang anak. Yang ketujuh yaitu frekuensi pemberian empati pada anak dapat ditingkatkan seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedelapan adalah agar zat gizi terpenuhi, maka berikan makanan yang beragam. Untuk prinsip yang kesembilan yaitu menggunakan empati yang sudah terverifikasi atau mengonsumsi suplemen vitamin, mineral sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah ketika dalam kondisi sakit, maka anak dapat meningkatkan asupan cairan termasuk sering menyusui dan dianjurkan agar anak makan makanan yang lunak. Setelah pulih dari sakit, maka berikan makanan yang lebih sering dari biasanya dan buat anak untuk makan lebih banyak dan tanpa adanya paksaan. Oke nih teman-teman, kita udah bahas seluruh topik di video kali ini mengenai prinsip-prinsip pemberian empati. Gimana nih konten ilmu giziku kali ini? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan seputar video kali ini maupun rekomendasi topik video yang ingin kalian tonton di konten selanjutnya. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari ilmu giziku lainnya. So, segitu dulu video dari ilmu giziku kali ini. Bye!